kita lanjutkan sampai halaman 43 ya. 43 ya. Udah ketemu belum? Apaan? Halaman 43 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini. Amin. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhur. Wa ayatul lahum, dan dari tanda-tanda lahum bagi mereka, anna sesungguhnya kami, hamalna kami membawakan dzurriyyatahum keturunan mereka, fil fulki pada bahtera ya. Bahtera, tahu bahtera ya? Bahtera itu perahu, kapal ya. Dan tanda-tanda Allah itu bagi mereka, Allah bawakan mereka dan keturunan mereka pada sebuah kapal atau perahu. Qara'a ahlul madinati wa ahlu syam wa yaqubu dzurriyyatuhum bil jam'i. Qara'a ahlul madinah, ahli-ahli Madinah atau orang yang ahli-ahli Quran di Madinah, wa ahlu syam, dan orang-orang di negeri Syam yang ahli Quran, wa Yaqub, dan juga orang-orang yang dari Yaqub, bacanya dzurriyyatuhum. Ada nggak perbedaannya? Kalau yang pertama adalah anna hamalna dzurriyyatahum, tapi buat orang Madinah dan orang Syam dia bacanya dzurriyyatuhum, yang panjang, dzurriyyatuhum. Makanya sering kita dengar ada qori atau ada orang baca Quran kok beda sama yang sering kita baca gitu ya. Alaihum dibaca ya, baru alaihim dibaca alaihumu, sama-sama jamak tapi panjang ya. Itu ada ilmunya, nggak salah-salah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal. Nah, jadi ada yang kayak gitu. Ada huruf qaf dibaca gha. Al-hadisus sadiq, kan gitu kan. Itu yang namanya qaf. Qala Nabi dibaca qala Nabi, qafnya jadi gha. Tetapi ada ilmunya, nggak sembarang kita yang gitu-gitu aja. Itu namanya jadi ahli qiraat. Kalau kita kan ikutin yang namanya qiraat, apa namanya, hafaz ya, hafaz ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dzurriyyatuhum, yaknya panjang diganti taknya jadi tu, bil jami dibaca jamak. Dzurriyyat, dzurriyyat, ianya panjang kayak begini. Bahasa Arabnya ustadzah, apa ustadzah tadi ya? Ustadzah, zamannya apa? Zamannya apa? Ustadzun, ustadzani, asatid, ustad. Kalau ustadzah, ustadzatun, ustadzatani. Nah, ada asatidah, ada asatidah, ada ustadzatun. Nah ini dia nih dzurriyyatun. Ada asatid, ada ustadzat. Oh gitu. Karena jamannya ada jamak taksir gitu ya. Tahu jamak taksir ya? Kubun artinya gelas, 2 gelas. Kubani,
banyak gelas, uwani, aquarium, ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi ada yang baca jamak, wa malam ya cuma, dan bagi orang-orang yang tidak membaca jamak, nasobah dinasabkan. Nasab itu berarti hukumnya fathah, maka dzurriyyatahum. Nasab itu fathah. Kalau rofa domah, kalau jar kasroh, ya gitu. Tuh dari Imunahun tuh. Ya. Wal muradu bi dzurriyyah, yang dimaksud dengan dzurriyyah, tadi kan ada kalimat dzurriyyah. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Apa iku dzurriyyah? Nah, kan sering sekarang kita lagi ramai itu. Ini orang ini apa termasuk dzurriyyah Nabi, kan gitu ya? Dzurriyyah. Apa itu dzurriyyah? Wal muradu bi dzurriyyah, yang dimaksud dengan kalimat dzurriyyah al aba'u. Apa itu jama dari abun, yaitu bapak. Sering gak kita baca apa? Soalnya Ustaz Mahrul sering baca itu. Tsumma hadiyatul Fatihah ala jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min min masyariqil ardi ila maghribil riha wa khususon aba anak. Artinya apa itu? Bapak-bapak kami, wa ummahatina, dan ibu-ibu kami, wa jaddina, dan kakek kami, wa jaddatina, dan nenek kami, wa ammatina, dan encang kami. Itu kadang-kadang kita baca tapi kita nggak tahu apa maksudnya itu. Alah, maksudnya belakangan sudah, yang penting kita baca aja. Makanya kadang-kadang kita baca nggak tahu maksudnya, kagak nyambung. Makanya tolong yang sering mungkin ini baca-baca ini maksudnya kemana? Maksudnya kemana? Biar nyambung. Jadi kalau ada kalimat ummahatina, ya khususnya Fatihah buat emak-emak kami. Jadi kalau disebutkan emak-emak, walaupun emaknya nggak langsung disebut, mak gua lu kagak sebut tadi nama mak gua, mak gua sebut, gitu kan ya. Walaupun secara khusus kagak disebut namanya, tapi semua udah ke bawah. Semua udah ke bawah. Cuma enaknya semua ke bawah, kalau disebutin namanya kan kita lebih marah. Apa lebih marah gitu ya? Lebih senang. Contoh, jamaah taklim Jumat subuh, semua di bawah, tapi disebut namanya. Pak Ketua DKM, tuh kira-kira lebih senang apa enggak? Lebih senang, disebut nama gua ngaji, nama gua dipanggil, kan gitu. Gua ngaji gua bertahun-tahun, Ustaz gak pernah manggil nama gua, gak kenal kayak apa gua. Nah, jadi kayak gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang dimaksud dengan dzurriyyah itu bapak-bapak, wa ajdad, dan apa ajdad tadi? Kakek, wasmu dzurriyyah, ya. Dan nama dzurriyyah yaqa'u alal aulad, dipakai alal aulad, atas anak-anak. Jadi dzurriyyah itu ke bawah. Makanya dibilang kemarin polemik nasab, ini Habib ini dzurriyyahnya nyampe gak ke Rasul, kan gitu. Apakah dzurriyyah Rasul? Berarti keturunan ke bawah. Tapi dalam pengertian lain, dzurriyyah itu adalah keturunan ke atas, bapak dan kakek. Al-Masyhun, ya. Al-Masyhun itu fil fulkil masyhun, pada bahtera al-masyhun yang banyak muatannya, ya. Al-Mamlu'un,
yang penuh muatannya. Maksudnya apa? Wal muradu bil fulki safinatu Nuhin alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud dengan fulki yang mana? Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyah tahum fil fulki, ya fulki. Yang dimaksud dengan fulki atau bahtera itu adalah safinatu Nuhin alaihi salatu wassalam, bahteranya Nabi Nuh alaihi, perahunya Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh tuh, perahu Nabi Nuh bukan yang ada di Dupang, bukan. Anak kita di Goro-Goro yang begitu. Di Dupang, di Ancol ada perahu Nabi Nuh. No, di sono di gerbang Polri Ciponomakno di halte ada perahu Nabi Nuh. Padahal pengen naik ke Medi, cuma bentuknya perahu Nabi Nuh. Ya senang anak kita, wah pokoknya naik perahu Nabi Nuh yang dipelajari sejarah. Ya, perahu Nabi Nuh itu yang sekarang itu berlabuh di Juhdi, di sebuah tempat di Irak. Nyampe situ tok berhenti tuh perahu, karena terombang ambing lama berhari-hari terbawa air bah atau air apa namanya, air pasang tuh perahu Nabi Nuh, ya. Jadi maksudnya fulki perahu Nabi Nuh. Yang dimaksud dengan muatan wa haula'i min nasli man humila ma'anu alaihi salam, ya. Dan juga apa-apa atau semua yang dari humila ma'anu, yang ikut bersama Nabi Nuh. Karena yang naik perahu bukan cuma manusia, tapi juga hewan. Ada burung. Lah burung ngapain naik perahu? Lah kan dia bisa terbang sendiri. Masa iya burung tenggelam? Emang burung ayam-ayaman? Tapi pengen ikut. Maksudnya apa? Lambang cinta pada Nabi. Lambang cinta pada Nabi, lambang pengen bareng sama Nabi. Contoh kita pergi ziarah ke Cirebon, Pak Winarto, Ustadz Mahmud, ya yang lain-lain itu kan pada punya mobil sendiri, betul? Bisa gak langsung berangkat ke Cirebon, misalkan nyusul atau iring-iringan? Bisa gak? Bisa, tapi katanya saya mah bareng aja sama jamaah. Begitu. Itu burung-burung juga begitu. Maka pada masuk kendaraan burung-burung, makanan dan juga manusia. Makanya di perahu itu bebas di perahu, di kapal. Kita bawa ayam boleh nggak? Boleh bawa ayam. Bawa singa? Boleh kalau kapalnya sendiri, kapal suka. Loh, boleh itu sirkus. Emang di mana bawanya? Pakai kapal laut. Masa iya sirkus singa naik pesawat? Naik pesawat ya. Jadi pakai gambarnya kayak gini itu. Dan semua wakana fi ashabi abaihim, dan semua yang dalam aslab itu tulang punggung. Maksudnya itu dalam tanggungan bapak-bapak mereka, jadi keturunan tuh anak-anakku. Qala ba'duhum, berkata sebagian yang lain, tadi menafsirkan bahwa fulki atau bahtera itu adalah perahu Nabi Nuh. Tafsir pertama. Wa qala ba'duhum, dan berkata imam yang lain, ulama lain mengatakan al-muradu bil fulkil masyhur, yang dimaksud dengan perahu yang penuh muatan safinatun hadaz zaman, yaitu perahu-perahu zaman sekarang. Perahu-perahu zaman sekarang yang paling gede namanya kapal apa? KM, kapal motor.
Itu yang bisa dari Tanjung Priok sampai ke Papua, sampai ke Papua 10 hari di kapal. Kayak apa ya, nyuci di situ kan, kelasnya kelas ekonomi ini ya, misalkan ya kelas VIP mah enak. Kelas VIP di kapal itu kayak di hotel, jadi ada pintunya masuk, itu ada kamar mandi, ada AC, ada yang namanya bed, ada TV. Jadi kayak di hotel aja ya, kayak di hotel. Kalau pagi Misbah juga ada gitu, naik kapal feri. Naik kapal feri juga sekarang ada kelasnya ya. Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis. Kelas ekonomi dari yang namanya Pelabuhan Merak ya sampai Pelabuhan apa itu? Bakauheni itu 4 jam nyebrangnya doang. Belum bongkarnya barang bis 5,5 jam. Tapi yang kelas bisnis nyebrang cuma 1,5 jam biasa. Ada uang, ada barang yang bagus gitu. Dan di dalam kapal ada lagi kamar-kamarnya buat istirahat tuh. Yang murah 15.000, yang mahal 40.000 tuh. Ada kamar-kamarnya buat tidur tuh. Ada juga ruangan VVIP. Udah masuknya kita nyebrangnya sampai 645.000, bayar lagi di dalam masuk ruangan 60.000 khusus. Full AC, dapat snack, dapat kopi, dapat teh. Jadi maksudnya kapal itu paling gede namanya kapal motor. Di bawahnya kapal motor adalah kapal feri. Di bawahnya kapal feri jet oil. Tahu jet oil? Saya pernah naik dari Kendari sampai Bau-Bau. Di bawahnya jet oil kapal penisi. Pernah dengar penisi? Itu kapal-kapal kayu yang dari pulau-pulau. Di bawahnya itu apa namanya? Motor. Speedboat. Di bawahnya speedboat motorboat. Yang cepat namanya boat. Ya kalau di laut namanya speedboat, motor boat. Ya, itu di bawahnya lagi apa namanya? Perahu apa namanya? Johnson. Perahu Johnson itu yang kita dari Tanjung Pasir ke Nyebrang itu, pulau apa itu ya? Nah itu namanya Johnson. Di bawahnya Johnson kole-kole itu perahu tapi dia pakai motor, kiri kanannya ada simbang, dia pakai dayung kole-kole. Di bawahnya kole-kole itu nanti jadi kali ya yang buat nganyetin bambu dari ya biar tahu ya. Alhamdulillah semuanya itu pernah saya naik. Saya pikir-pikir ya Allah, ceramah ke pedalaman naik kapal sudah pernah, sampai pernah naik Johnson manual. Tahu manual ya? Sekarang makan semua serba elektrik ya, kemudi sama ini kan udah gampang begini. Dulu mah enggak, bagian mesinnya mesin aja, bagian kemudinya kemudi aja. Jadi pakai ngomong, woi kecemin, gitu ngomong. Supir sama yang megang ini mesin ngomong, tuh kecemin, woi lambatin, ada karang, woi. Ternyata kemudinya ini kagak bergerak. Itu pernah itu saya dari Bau-Bau ke Pulau Talaga 2 jam. Ya saya kagak paham. Tahun 2004 itu saya ingat itu, 2004 ke Pulau Talaga. Jadi setirnya ini nggak berfungsi, dibidukin kagak biluk. Mesinnya ini kenceng kan gitu ya, kan nggak kedengeran. Dia lagi ngobrol lagi. Ternyata ini kemudi kagak biluk. Nah saya mah duduk di dalam ya, kagak paham ya, santai aja. Ternyata orang di luar teriak-teriak, kau kasih mati itu, kasih mati, bunuh. Kaget saya.
kagak fungsi. Seharusnya bilut juga bilut di depan tuh karang, pulau karang. Panjang banget. Untungnya apa? Ini mesinnya nyangkut di rumput laut. Mati gitu. Nah, saya keluar. Bapak ada apa? Masya Allah, Masya Allah, Allah Akbar, Astagfirullah, Masya Allah. Ada apa Pak Haji? Ada apa? Pak Ustaz, sebentar lagi kita mati semua ini. Memang ada apa? Ini nggak fungsi ini. Terus kenapa? Ini kagak bergerak. Terus gimana? Itu di depan karang. Baru paham. Oh, baru itu doang. Karena kagak tahu. Jadi apapun mendingan kagak tahu, kagak takut. Coba kalau takut tahu dulu mah takut. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dimaksud dengan kapal yang sering kita naikin sekarang pada zaman wadur yang tahu fisafina dan keturunan di kapal ala kita jadi fil bahri yang pada jalan di laut. Wallahu a'lam bishawab.